Jakarta Selatan, Pejaten. Sebuah lahan kosong, berdebu, dan sunyi. Menjadi saksi bisu, berakhirnya kisah tragis seorang remaja 14 tahun bernama RTA. Di usia semuda itu, ia sudah berjuang mengejar mimpi, ingin mandiri, ingin membuat ibunya bangga. Tapi siapa sangka, di balik tekad itu tersimpan tekanan, ketakutan, dan rahasia kelam dari tempat ia bekerja. Malam itu, semuanya berakhir dengan cara yang tak pernah dipahami siapapun. Kamis pagi, 2 Oktober 2025. Seorang warga yang sedang melintas di kawasan Pejaten, Pasar Minggu, tak sengaja melihat sesuatu di lahan kosong. Sosok tubuh tergeletak dengan baju abu-abu penuh debu. Di dekatnya, sebuah kain selendang dan dompet berisi 2 ponsel mewah. Polisi yang datang tak lama kemudian segera memasang garis kuning. Di sekitar lokasi, tak ada tanda-tanda perkelahian besar. Tapi ada sesuatu yang ganjil. Siapa gadis ini? Dan mengapa ia bisa berakhir di tempat sunyi seperti ini? RTA, seorang gadis remaja berusia 14 tahun asal Indramayu. Ceria, penuh semangat, dan dikenal sangat mandiri. Menurut kakaknya, F, RTA sudah lama ingin bekerja, ingin membantu keluarga, dan membuktikan bahwa ia bisa berdiri di atas kaki sendiri. Dulu sempat dilarang kerja jauh, tapi dedek kekeh, kata F dengan mata berkaca-kaca. Katanya mau buktiin kalau tanpa ibu pun bisa sukses. Bagi keluarga, kepergian RTA ke Jakarta hanyalah perjalanan untuk mencari pengalaman. Mereka tak tahu bahwa di balik senyum polos itu, RTA membawa beban berat yang tak seharusnya ditanggung anak seumurannya. Beberapa minggu sebelum tragedi itu, RTA sempat curhat kepada kakaknya tentang aturan kerja yang aneh dan menakutkan di tempatnya bekerja sebagai terapis. Ia bercerita bahwa perusahaan tempatnya bekerja memiliki aturan. Jika karyawan ingin berhenti, mereka harus membayar denda sebesar 50 juta rupiah. 50 juta, angka yang bahkan orang dewasa pun akan gentar mendengarnya. Dia sempat bilang capek. Katanya nggak kuat sama aturannya, ujar sang kakak. Tapi RTA tetap berusaha kuat. Katanya, ini cuma sementara. Sayangnya, sementara itu berubah menjadi selamanya. Polisi menemukan 2 ponsel mewah di dekat jasad RTA. Hal yang memunculkan banyak pertanyaan. Apakah kedua ponsel itu miliknya? Atau milik seseorang yang berhubungan dengan kematiannya? Tak ada tanda kekerasan mencolok, tapi juga tak ada bukti bahwa ia meninggal alami. Di media sosial, beredar kabar bahwa tempat kerja RTA bukan sekadar tempat terapi biasa. Beberapa warganet menduga adanya eksploitasi terhadap pekerja muda. Namun hingga kini, polisi masih menelusuri setiap kemungkinan. Dari dugaan tekanan kerja berlebihan, ancaman finansial, hingga kemungkinan korban eksploitasi. Saya kira dia masih di Indramayu, ujar F. Baru tahu ternyata sudah di Jakarta. Di Pejaten. Suaranya bergetar. Ada rasa bersalah, ada rindu, tapi yang paling dalam, ada tanda tanya besar yang belum terjawab. Mengapa RTA bisa sampai ke sana? Siapa yang membawanya? Dan apa yang sebenarnya terjadi di malam sebelum ia ditemukan tak bernyawa? Kini, penyelidikan masih berjalan. Polisi berjanji akan mengungkap penyebab pasti kematian RTA, serta memeriksa indikasi kekerasan dan eksploitasi anak di bawah umur. Tapi di luar semua proses hukum, kisah RTA mengingatkan kita akan satu hal, bahwa di balik setiap anak yang berjuang untuk mandiri, terkadang ada dunia keras yang siap menelan mereka bulat-bulat. RTA mungkin sudah pergi, tapi misterinya masih menunggu untuk terungkap.